Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 Velia. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi terkait neural network manual untuk dataset Iris dengan arsitektur 5 input, 2 hidden, kemudian 1 output. Jadi arsitekturnya itu 5, 3, 1. Oh, 5, 2, 1, maaf. Baik, sebelumnya di sini eh, ada ketua kelompok kami. Perkenalkan, saya Anggrek Permata Samaradiva dengan NIM 2310151 dan anggota saya. Yo, hello guys. Nama saya Ade Sahlan dengan NIM 231001084. Kemudian saya lagi, Sophia Rosita dengan NIM 23101090. Jadi langsung saja di sini yang pertama akan dijelasin untuk kode programnya oleh rekan saya Ade. Dipersilahkan. Baik, pada notebook ini kita lihat sendiri ya untuk hasil modifikasi kami dari Iris sebelumnya. Jadi Iris sebelumnya itu arsitekturnya itu 441. Nah, sekarang menjadi 521. Untuk 5 input, 2 hidden layer, dan 1 output. Jadi yang kemarin itu aktivasi hiddennya itu sigmoid. Ah, nah ini sigmoid juga tetap, tapi diaktifasi outputnya itu dari yang sigmoid menjadi softmax. Lalu loss functionnya itu dari yang semulanya MSE menjadi cross entropy loss. Nah, oke, lanjut saja di bagian sel ke-0. Ini kita akan, maaf, sel yang pertama kita akan import pandas. Oke, kita install dulu sebelumnya, lalu kita import numpy, pandas, dan matplotlib serta sklearn. Nah, kita running. Oke, udah berhasil di running. Nah, di sini sebelumnya ini confusion matrix ya. Ini digunakan untuk evaluasi model. Jadi kita lanjut ke bagian datasetnya. Ini rumusnya seperti ini. X norm sama dengan X kurang X min per X max kurang X min. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, lanjut kita running terlebih dahulu. Ini hasil dari codingan. Yang kedua, nah ini kita membuat variabel iris dengan ngeload iris sebagai frame-nya. Nah, ini kita membuat uh, tes datasetnya. Nah, ini kolomnya kita membuat sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, lalu terakhir target. Jadi di mana target ini ada setosa. Ya, ini indeks ke 0 nya setosa, indeks pertamanya atau indeks 1 itu versicolor, dan indeks kedua virginica. Jadi ada 3 target. Nah, selanjutnya sudah kita run ya teman-teman. Ini hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah, ini spesiesnya setosa semua nih. Nah, oke. Di bagian, nah ini teman-teman menghasilkan 5 target. Jadi 0 sampai 5. Nah, ini one hot targetnya itu normalisasi splitnya itu 80 per 20. Lalu kita akan ambil 100 data. Nih, kita akan ambil 100 data. Jadi, kita akan memuat datasetnya ini. Jadi, eh, hasilnya itu 5 fitur untuk 150 baris data asli. Nah, seperti ini. Kalau kita coba run ya. Nah, kurang lebih ini seperti ini. Nah, ini kita mengambil 100 ya dari 150 data. Jadi eh, proporsinya itu 3 kelas dijaga tetap seimbang menggunakan train test split. Nah, ini train test split ini kita gunakan seperti ini. Nah, ini random state-nya itu 42. Nah, ini random state-nya 42 dan outputnya sendiri ini 34 setosa
Virginica itu 33, lalu versi color 33. Jadi jumlah data yang terpakai itu 100. Nah, totalnya 100 nih, teman-teman. Lalu type-nya itu integer 64. Jadi bukan integer 8 ya, atau 8 bit. Oke, selanjutnya sel ke-7 ini membuat one hot encoding. Nah, ini untuk setiap baris ya. Kolom T1, T2, T3. Jadi eh, di sini ini eh, antara 0 dan 1. Jadi sesuai lewat array-nya itu 0 berukuran 100,3 yang diisi looping per baris. Nah, kalau kita running, nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini T1-nya 0,0, baru turun lagi ke setosa 1,0, begitu seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya ini di sel 8 ya. Ini melakukan normalisasi min max-nya. Nah, ini kita normalisasi min max-nya. Ini sesuai judulnya ya, yang sudah dikomen. Nah, menggunakan X-min dan X-max. Jadi dihitung per kolom. Lalu seluruh matriks itu dinormalisasi dalam satu operasi array. Jadi ini lebih efisien ya dibanding Excel yang menghitung satu sel per satu sel. Oke? Kalau kita run, nah ini hasilnya seperti ini ya. Nah, dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Jadi Virginica, Setosa, Virginica, Versicolor, Setosa. Nah, ini macam-macam X node-nya atau inputnya. Jadi input 1, input 2, input 3, input 4 sampai input 5. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu, nah ini sudah kita normalisasi ya. Selanjutnya kita split trainingnya. Jadi split trainnya itu 80, 20 untuk tesnya, tes atau testing. Nah, jadi ini membagi 100 data ya. Dari 100 data itu jadi dibagi sesuai yang saya bilang tadi itu 80 per 20 tes. Jadi proporsi kelas kedua ini kelompoknya tetap representatif. Jadi kalau kita run, nah ini sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut, di bagian kedua, nah ini parameter dan arsitektur. Jadi arsitekturnya seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, itu 5 inputnya, terus 2 hiddennya. Jadi hidden satunya itu 8, hidden 2-nya itu 6, dan ada 3 output, menghasilkan 3 output. Namun ini ya, tetap hitungannya itu satu output. Oke, selanjutnya kita run dulu terlebih dahulu. Nah, hasilnya ini. Nah, ada di sini nih kita akan mendefinisikan arsitektur sebagai variabel yang mudah diubah. Jadi, nah n inputnya ini sama dengan 5. Nah, ini variabelnya sampai n outputnya ini 3. Learningnya ini, learning rate atau LR itu 0,3 dan max epochnya itu 300. Nah, jadi di sini NP randomnya ini 42. Nah, terus pemakaian seatnya ini 42. Nah, yang selalu membuat hasil training itu selalu sama setiap kali notebook dijalankan ulang. Semua bias diinisialisasi 0. Nah, lanjut kita visualisasi sederhana. Nah, jadi ini menggambar diagram jaringan ya, menggunakan titik-titik sebagai neuronnya. Nah, garis tipis sebagai koneksi antar layer. Nah, jadi ini untuk inputnya. Kita kasih warna dulu. Colornya ini hashtag RGB ya bahasanya. Oke, selanjutnya kalau kita run ini sama inputnya seperti ini hasilnya. Nah, ini arsitekturnya nih. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, titik-titik itu sebagai neuron. Nah, ini neuronnya. Dan garis itu sebagai koneksinya. Ini garisnya kalau teman-teman bisa lihat nih agak tipis ya. Tapi kalau dilihat sekilas ini kelihatan semua sambung, terkoneksi semua. Lanjut pada bagian ketiga ini rumus. Nah, ini forward pass, softmax, cross entropy, dan back propagation. Nah, uh, ini untuk rumus yang biasa kita pakai ya teman-teman. Ini saat kita perhitungan manual juga sama. Kita menggunakan rumus seperti ini. Dengan forward pass ini seperti ini. Teman-teman bisa baca sampai ke bagian gradiennya. Nah, ini seperti ini.
Oke, selanjutnya di sini di bagian codingan ini kita membuat fungsi sigmoid, fungsi softmax, fungsi cross entropy dan fungsi forward pass-nya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman kurang lebih. Nah, kalau kita jalanin, nah ini udah berhasil di run. Teman-teman untuk codingannya saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh karena sepertinya teman-teman juga sudah mahir untuk membaca kode yang ada di Python. Jadi saya akan coba untuk running saja. Jadi tidak perlu menjelaskan, oh ini variabel ini untuk apa, variabel ini untuk apa. Yang jelas kalau kita sudah tahu rumus, membaca codingan Python ini sangat mudah. Oke, selanjutnya di bagian training forward-nya ini kita akan langsung lanjut ke bagian training. Ini adalah jantung seluruh notebook. Nah, strukturnya itu dua loop bersarang. Nah, loop luar itu 300 epoch. Loop dalamnya itu untuk satu epoch itu 80 sampel data trainingnya. Jadi untuk setiap sampel tuh urutannya jadi forward, panggil forward, lalu backward lanjut sampai ke tahap historinya ya atau rata-rata loss-nya. Nah, ini kalau kita lihat nih, low epoch-nya, historinya, nah ini. Oke. Nah, ini epoch, ini forward, ini backward di bagian sini ya rumusnya. Update online-nya, baru terakhir ya ini rata-rata loss-nya atau total loss-nya. Nah, ini akurasi semua. Kita panggil ya, kita print semuanya. Kita run, training selesai, epoch pertama akurasi train mencapai 100%. Oke, udah ada tandanya. Lalu kita run ini, kita akan melihat tabel detailnya epoch ke-1 itu seperti apa sih. Kalau dalam bentuk Excel, jadi ini seperti ini teman-teman. Paham ya? Oke, lanjut ke ringkasannya. Kita run aja. Nah, seperti ini. Ringkasannya dari 0, dari epoch pertama sampai ke 281 nih. Nah, rata-rata loss-nya baru akurasinya. Ini sampai ke 98% atau lebih detailnya itu 98,75% untuk total akurasinya. Jadi ada 300 epoch, maksimalnya itu mencapai 98,75%. Lanjut. Nah, ini untuk tampilan log detailnya ya teman-teman. Jadi ini kita akan menampilkan gambar ya untuk loss-nya juga akurasinya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini loss-nya nih. Dari yang 1,2 nih sampai turun hampir 0 untuk loss-nya. Maaf, untuk loss-nya. Dan untuk akurasinya nih. Dari yang 0,3-an atau 0,2-an menjadi hampir dengan 100%. Jadi valid ya. Ini dari loss-nya angka mencapai 1,24. Nah, ini 1,24 turun hingga 0,03. Nah, ini. Oke, valid. Dan sama juga seperti akurasi yang mana kisaran cuman 0,2 menjadi 0,9875. Ini 0,2 nih di sini. Nah, naik sampai sekitaran seperti ini. Sesuai yang ada di gambar. Oke. eh ini selanjutnya kita ke forward pass-nya, kita tes. Nah, ini akurasinya udah bener. Nah, ini Setosa, Versicolor, Virginica. Presisinya itu 100% semua. Oke. Lanjut. Nah, ini ringkasannya. Jadi, ringkasannya ini kalau saya baca ulang teman-teman, jumlah datanya itu 150 ke 100. Nah, 80 training, dengan 20 testing. Rasionya tetap 80 banding 20. Nah, jumlah input fiturnya itu dari 4 menjadi 5. Nah, ini petal areanya ya ditambah fitur turunannya. Baru hidden layer-nya 1 dari 4 neuron ke 2 layer. Jadi nah, 2 layer ini ada 8 neuron dan 6 neuron bebas yang diatur lewat NH1 dan NH2. Nah, outputnya tetap 3 kelas seperti kasus dataset iris sebelumnya. Aktivasi outputnya itu sigmoid, dari yang sigmoid menjadi softmax. Loss function-nya dari MSE menjadi cross entropy loss.
Nah, mekanisme update bobotnya itu tetap online atau stokastik. Jadi itu saja teman-teman untuk ringkasan Excel-nya, ringkasan codingannya. Nah, jadi teman-teman untuk Excel-nya sendiri ya sudah bisa dibayangkan apa aja sih perubahannya yang dari kemarin sampai dengan tugas saat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan oleh saya, seorang Ade Sahlan, dengan NIM 231001084. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Anggrek Permata Samara Diva dengan NIM 2310151. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan yang sebelumnya yang kode program. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Excel-nya ya. Jadi langsung saja di sini saya menjelaskan Excel yang dimana di Excel ini tuh kita melatih satu jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Jadi ini feed forward-nya untuk mengklasifikasikan 3 spesies bunga iris ya, yaitu ada Setosa, versicolor, dan virginica. Jadi di sini kita punya 5 inputnya. Nah, jadi di sini kita ada proses forward pass, ada back propagation, dan update bobotnya. Jadi ini kita hitung-hitung per barisnya ya. Nah, jadi kita di sini langsung saja masuk ke penjelasan untuk yang pertama. Jadi di sini itu kita ada untuk di arsitekturnya ya. Jadi arsitekturnya tadi ada dijelasin di dalam kode program. Di dalam kode programnya itu yang jadi di sini ada 5 input, terus ada hidden 1, yaitu di hidden 1-nya ini ada 8 unit dan sigmoid. Terus di hidden 2-nya ini itu ada 6 unitnya dan sigmoid. Terus ada outputnya 3 softmax-nya. Jadi ini kita data masuknya itu lewat 5 fitur diproses dengan 2 hidden dengan fungsi aktivasinya itu sigmoid. Terus kita klasifikasikan ke 3 kelas lewat softmax ini. Nah, langsung saja yang pertama kita masuk ke Excel tadi, kita masuk ke info. Nah, di info ini itu kayak lembar referensi yang ngerangkum seluruh parameter-parameter ini ya, guys. Nah, jadi di sini kita punya jumlah datanya 100 dengan splitnya itu 80 train. Kita coba 80 ditambah 20 testing. Jadi ini kita ada 5 fitur input dengan ukuran hidden layer juga. Nah, untuk 5 fitur input itu ada sepal length, sepal width, petal width, dan petal area. Terus kita ada ukuran hidden layer-nya, terus ada fungsi aktivasi, terus learning rate-nya ini 0,3. Terus ada maksimal epoch-nya ini 300. Terus mode update bobotnya itu ada model update bobot, terus ada juga kita normalisasi, cara normalisasi min max-nya. Dan normalisasi min max-nya. Nah, jadi ini tuh forward pass, loss, dan turunannya itu back propagation untuk masing-masing layer. Nah, untuk yang ini untuk rumus-rumusnya nanti akan dijelasin oleh rekan saya. Terus kita masuk ke sheet dataset-nya. Nah, di dataset ini tuh kan kita ada 100 data nih, data iris. Nah, jadi di dataset iris klasik ini itu kita punya tambahan fitur nih, selain 4 fitur yang asli kayak panjang atau lebar sepalnya, panjang atau lebar petalnya. Terus ini kita ada tambahkan fitur kelima yaitu petal area. Ini petal area nih. Nah, jadi petal area ini tuh kayak luas petalnya, jadi sama dengan kayak panjang kali lebar petal. Jadi ini kita punya label kelas tuh. Kita punya label kelas
yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Jadi kita ubah jadi one hot encoding, yaitu T1, T2, dan T3. Dan kelima fitur ini itu kita normalisasi menggunakan min-max, rumus min-max. Jadi nanti nilainya ini tuh ada di rentang 0 sampai 1 kok. Jadi 0 sampai 1. Nah, jadi ini kita ada 100. Kan ada 100 nih sampai 100 data. Dah. Ini untuk kita masuk ke parameternya. Jadi ini tuh kita inisialisasi bobot dan biasnya sebelum kita training. Ya. Nah, jadi ini itu semua bobot atau W1, W2, W3 ini diisi nilainya itu acak dari yang normal. Kayak minnya itu sama dengan 0, standarnya itu 0,5, terus seatnya 42, dan lain-lain. Ini supaya ini kita bisa menghasilkan, bisa direproduksi. Terus kalau yang bias, untuk semua biasnya ini kan ada B1, B2, dan B3. Jadi ini kita diinisialisasi 0. Ukurannya ini W1-nya itu, untuk W1-nya itu 0 berbentuk 5 kali 8. Berarti 5 input ke 8 neuron hidden 1. Kayak yang tadi di arsitektur ini, ada 5 input ke 8 neuron di hidden 1-nya. Terus untuk W2-nya ini ada 8 neuron hidden 1 ke 6 neuron hidden 2. Terus ada W3, 6 neuron hidden ke 6 neuron hidden 2 ke 3 output. Jadi langsung mungkin kita masuk ke proses trainingnya saja ya, untuk mempersingkat waktunya. Nah, di sini kita, apa ya? Ini kan kita di sini seluruh rumusnya ini benar-benar udah kita hitung per baris ya. Jadi untuk data 80 training pada epoch 1 ini itu tiap baris datasetnya itu apa ya? Ngalir gitulah. Terus ada forward pass-nya, ini nilai inputnya ini dikalikan bobot, terus kita tambahin bias untuk mendapatkan nilai Z-nya. Jadi Z ini tuh Z sama dengan input dikali bobot ditambah bias. Terus kita lewatin fungsi aktivasi nih. Fungsi aktivasinya kan sigmoid untuk menghasilkan H-nya. Untuk menghasilkan H-nya ini kan untuk nilai Z tadi udah nih. ZH1, H1, ZH12, ZH13, dan seterusnya sampai dengan 8. Terus ini kita untuk menghitung, untuk menghasilkan hidden-nya, ini kita 2 kali hidden. Hidden 1, terus hidden 2. Ini nanti hasil akhir hidden 2-nya itu kita kalikan dengan W3, terus bobot 3 ditambah dengan bias 3. Untuk kita mendapatkan nilai ZO-nya. Z output-nya ya. Ini untuk Z output-nya. Nah, terus nanti kita lewatin output atau softmax itu. Terus kita hasilin probabilitas prediksi Y prediknya untuk 3 kelas yang tadi. Terus loss-nya itu kita hitung dengan cross entropy. Loss-nya itu kita hitung dengan cross entropy, yaitu L sama dengan minus, apa sih namanya? Itulah. Yang ini tuh bisa mengukur seberapa jauh sih probabilitas prediksi dari label yang sebenarnya. Berarti nanti semakin kecil, maka semakin baik. Jadi kalau dia semakin kecil hasilnya itu, bobotnya itu, maka semakin baik. Terus kita ada backpropagation. Ini error di outputnya ya. Jadi, delta O sama dengan Y predik dikurang T. Ini kita hitung dulu nih. Terus kita sebarin balik ke hidden 2-nya. Nah, di ke hidden 2 dan hidden 1-nya. Terus kita gunakan turunan sigmoid untuk nentuin seberapa besar sih
tiap bobotnya untuk yang kita koreksi. Terus ada update bobot. Kita update bobot itu karena kan modelnya ini online, berarti bobot langsungnya itu kita perbarui setiap satu baris data. Jadi selesai diproses itu bukan menunggu semua 80 data ini. Terus kita dengan rumus W dikurang A itu dikali gradiennya. Terus ini juga kita punya kolom prediksi. Untuk kolom prediksinya ini itu prediksi kelas ya, dan korek satunya ini. Satu itu berarti kalau benar. Kalau 0 itu berarti salah. Berarti kalau misalnya prediksinya ini versi color, terus koreknya 0, maka ini salah. Berarti bukan versi color, dia bisa jadi yang lain. Nah, terus jadi kita akan kan itu udah proses training nih. Terus di sheet ini itu kita merekap nih hasil akhirnya. Hasil akhir di history ini tuh di sheet history. Ini tuh kita rekap hasilnya. Rekap hasilnya. Kita ada di sini kalau trend loss-nya ini tuh terus nurun dan akurasi yang terus naik itu berarti modelnya ini lagi belajar. Nah, jadi kalau misalnya di epoch 1 modelnya masih kayak belum belajar atau buta, jadi loss-nya itu tinggi 1,24. Ini kan average loss-nya itu 1,24. Berarti ini itu untuk akurasinya itu cuman 27,50%. Berarti ini masih buta, masih belum bagus dia belajar ini. Terus kalau misalnya kita dat bobot, kalau misalnya kayak di sini yang di 15, epoch 15 ini itu update bobotnya ini berulang-ulang loss-nya anjlok dan akurasinya naik. Terus kalau di kurvanya ini kan nggak ada grafiknya di setter. Pokoknya di sini nanti kalau ada kurvanya, setelah itu kan ada kurva nih yang atau konvergennya di sekitar 96 sampai 99% akurasinya di sini. 96 sampai 99, di akurasi 96 dan 9 sampai 99. Ini tuh sedikit fluktuasi kecil di epoch 50 dan 80. Epoch 50 dan 80. Ini untuk epoch 50-nya ini. Terus epoch 80-nya ini. Nah, jadi di sini itu masih kita bisa dibilang wajar terjadi update-nya karena kan bobotnya ini diperbarui per sampel bukan per batch. Jadi ini lebih bisa belajar. Berisik dia. Terus di akhirnya ini kan ada epoch 300. Ya, 300. Nah, ini kan untuk modelnya ini mencapai loss 0,036 ini dan akurasi trainingnya 98,75% ini itu berarti 79 dari 80 data training ini tuh diklasifikasikan benar. Ya, berarti ini bisa diklasifikasikan benar karena di data trainingnya itu 79 dari 80 data training itu benar. Nah, terus kita masuk ke sheet testingnya. Jadi tadi kan sudah setelah 300 epoch trainingnya selesai, berarti bobot finalnya itu W1, W2, W3, terus B1, B2, B3. Terus kita pakai untuk forward pass saja di 20 data test yang sama sekali belum pernah dilihat oleh model selama training. Jadi ini tidak ada backpropagation di sini, guys. Jadi ini tuh murni untuk mengukur generalisasi model. Jadi nanti hasilnya itu
20 dari 20 data tes. Itu diprediksi benar. 20 dari 20 data tes itu diprediksi benar ya. Tuh. Terus, kalau 20 data tes ini tuh benar, maka hasil akurasinya itu 100%. Nah, untuk dataset iris ini, karena memang benar relatif mudah dipisahkan, jadi hasilnya ini tuh wajar dan jadi bukti untuk model berhasil belajar untuk pola yang benar ya. Ini tuh bukan asal-asal untuk di overfitting. Ya. Nah, jadi intinya di sini tuh kita tadi menggunakan 5 input, 521, 5 input, 2 hidden dan 1 outputnya. Yang dimana dengan hiddennya itu di hidden 1 kita ada 8 unit neuronnya. Terus di hidden 2-nya itu ada kita punya 6 neuron ya. Dan 1 output. Jadi yang tadi itu kan 5 input yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan di hidden satunya kita punya hidden 1, hidden 2. Di hidden 1 kita punya 8 neuron. Di hidden 2 kita punya 6 neuron. Dan 1 output softmax-nya. Mungkin penjelasan untuk rumusnya akan dijelasin oleh rekan saya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya di sini ada rumus yang digunakan dalam neural network manual iris 5 input, 2 hidden layer, dan juga 1 outputnya. Nah, sini yang pertama teman-teman di sini ada diketahuinya seperti tadi yang dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa jumlah data kita ini kita memiliki 100 jumlah data dengan 80 data train dan juga 20 data testnya. Kemudian jumlah input di sini ada 5, di mana ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan juga petal kemudian di sini ada input H1-nya atau hidden layernya, layer satunya. Di sini ada 8 neuron. Dengan fungsi yang digunakan itu adalah aktivasi sigmoid, yaitu H sama dengan 1/1 plus E pangkat min Z. Kemudian untuk H2-nya, ini ada 6 neuron dengan aktivasi sigmoid, sama seperti yang di atas ini untuk menghitungnya. Kemudian di sini ada jumlah output yaitu 3 kelas, di mana sini ada kelas setosa, versicolor, dan juga virginica. Kemudian yang terakhir, kemudian yang selanjutnya itu ada aktivasi output. Kita menggunakan softmax ya. Nah, rumusnya di sini Y prediksi K sama dengan EXP ZK per sigma EXP ZJ. Kemudian ada loss functionnya di sini dengan nilainya itu cross entropy, di mana L sama dengan min sigma TK dikalikan log Y prediksi K. Kemudian learning rate-nya sini ada 0,3. Teman-teman bisa di sini. Kemudian ada maksimal levelnya itu 300. Ada update bobotnya itu per sampel, di mana bobot di sini perbarui setiap baris datanya. Kemudian normalisasi min max-nya. Ada X norm sama dengan X min per X max min X min. Nah, kemudian teman-teman kita langsung saja masuk ke formula atau rumus yang digunakan. Nah, yang pertama di sini ada forward pass-nya. Ini ada ZH1 sama dengan XW1 plus B, di mana H1-nya itu sama dengan sigmoid, ZH1 sama dengan 1/1 plus E pangkat min Z H1.
ini itu eh gimana definisi dasar neuron buatan. Nah, di mana setiap neuron menghitung kombinasi linear dari input dikalikan bobot ditambah bias. Nah, biasanya diperlukan supaya neuron bisa aktif walaupun semua inputnya nol. Nah, bentuk ini diadopsi langsung dari model neuron McCulloch-Pitt atau perseptron klasik. Kemudian ada eh, H1 sama dengan sigmoid. Ini tuh fungsi sigmoid yang dipilih karena dua alasan, yaitu hasilnya selalu di rentang 0,1 yang meniru perilaku aktivasi biologis. Kemudian yang kedua ini differentiable, yaitu bisa diturunkan di semua titik yang krusial untuk backpropagation. Ini sendiri ada untuk Z outputnya juga, teman-teman bisa lihat. Jadi ini pola yang sama berulang untuk setiap layer output dari layer sebelumnya menjadi input layer berikutnya. Di mana di sini ada untuk softmax-nya, yaitu teman-teman bisa lihat di sini. Asalnya itu dari kebutuhan mengubah skor mentah atau logitnya menjadi probabilitas eksponensial dipakai supaya menilai ini jadi positif. Dan pembagiannya dengan total memastikan semua probabilitas berjumlah 1 atau ternormalisasikan. Kemudian yang selanjutnya ini ada rumus loss atau loss function, yaitu cross entropy. Di mana ini rumusnya itu L sama dengan min sigma TK dikalikan log Y aksen K plus sigma. Nah, di mana sigma ini sama dengan 1E min 9, di mana ini adalah numerical stability. Jadi dia ini tuh turunannya dari maksimum likelihood estimation, di mana L sama dengan min log Y aksen K. Ini tuh untuk notasi umum di semua kelas, tapi hanya kelas benar, yang TK-nya sama dengan 1 dan sisanya ini 0. Nah, ini ditulis sebagai L sama dengan min sigma TK log Y prediksi K. Karena TK sama dengan 0 untuk kelas yang salah, suku-suku itu hilang, hanya menyisakan min log Y prediksi benar. Kemudian ini itu ditambahkan murni untuk alasan numerik. Nah, jika YK sama dengan 0, kemungkinan kecil tapi bisa terjadi log 0 sama dengan min limit yang merusak komputasi. Jadi menambahkan ini, itu mencegah mengubah hasil secara signifikan. Kemudian yang ketiga ada rumus backpropagation, delta outputnya. Nah, ini delta output sama dengan Y prediksi min T, di mana ini combine softmax plus si E derivatif. Nah, ini itu turunan softmax sendiri agak rumit ya, karena setiap Y prediksi K bergantung pada semua ZJ, yaitu lewat normalisasi penyebut. Nah, tapi ketika dikombinasikan dengan turunan cross entropy loss, terjadi penyederhanaan luar biasa. Untuk komponen ke K, yaitu gradien Y K per gradien ZJ sama dengan Y prediksi K, 1 min Y prediksi K. Jika J sama dengan K atau min Y prediksi K dikalikan Y prediksi J, jika J tidak sama dengan K, ini disebut Jacobian softmax. Nah, saat ini dikalikan dengan
gradient L per gradient Y prediksi K sama dengan min T K per Y prediksi K dan jumlahkan untuk semua K atau chain rule penuh, di mana hasil akhirnya itu menyederhanakan drastis menjadi delta L per delta ZO sama dengan Y prediksi min T. Jadi ini sebabnya delta O ini sama dengan Y prediksi min T, di mana kesederhanaan ini bukan kebetulan, jadi ini adalah alasan utama softmax dan cross entropy selalu dipasangkan bersama dengan praktik. Kemudian yang keempat itu ada backpropagation atau turunan sigmoid untuk kunci untuk delta H2 dan juga delta H1. Teman-teman bisa lihat di sini. Delta H2-nya sama dengan delta output dikalikan W3T. Kemudian ini Hadamard H2 Hadamard 1 min H2 sigmoid derivatif. Ini itu sebelum masuk ke delta H2-nya perlu dibuktikan dulu turunan sigmoid karena ini dipakai berulang ya, teman-teman. Dimana di rumus ini ada sigmoid Z sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min Z. Nah, misalkan U nanti itu sama dengan 1 plus E pangkat min Z, maka deltanya nanti itu U pangkat min 1. Balik lagi masuk ke sini, backpropagation-nya ini. Tujuan buat menghitung gradient L per gradient Z H2 dengan chain rule gradient L per gradient Z H2 sama dengan gradient L per gradient ZO dikalikan gradient ZO per gradient H2 dikalikan gradient H2 per gradient ZH2. Dimana di sini tuh gradient per gradient ZO sama dengan delta O itu sudah dihitung sebelumnya. Kemudian gradient ZO per gradient H2 sama dengan W3 karena ZO itu sama dengan H2 dikalikan W3 plus B3. Ini turunan terhadap H2 adalah W3. Karena ini operasi matriks, urutan dan transposnya itu disesuaikan jadi delta O dikalikan W3 T. Nah, hasil kali ketiganya itu, kemudian ada delta H2 per gradient H2 per gradient ZH2 sama dengan delta aksen ZH2 sama dengan H2 minus 1 min H2, yaitu turunan sigmoid yang baru kita buktikan. Nah, hasil kali ketiganya ini nanti itu sama dengan delta H2 sama dengan delta O dikalikan W3T Hadamar H2 Hadamar 1 min H2. Karena bagian sigmoidnya itu bekerja per elemen ya, bukan per kalian matriks biasa. Begitu juga dengan backpropagation delta H1, di mana sini delta H1 sama dengan delta H2 dikalikan W2T Hadamar produk H1 Hadamar produk 1 min H1. Logikanya identik, hanya mundur satu layer lagi, di mana error delta H2 disebar balik lewat bobot W2, di mana dikalikan turunan sigmoid di layer H1. Dan ini menunjukkan kenapa disebut dengan backpropagation, di mana error dari output dipropagasi balik layer demi layer, masing-masing dikalikan transpose bobot yang menghubungkannya dan turunan aktivasi lokal. Nah, kemudian di sini ada update W3 atau update bobot, gradient descent. Nah, tujuan akhirnya ini adalah mencari gradient L per gradient W di setiap layernya. Lalu kita menggeser bobot ke arah berlawanan dari gradient
Karena gradien ini tuh menunjukkan arah kenaikan loss. Jadi kita mau menurunkan loss. Untuk W3 di sini gradiennya itu eh gradien L per gradien W3 sama dengan gradien L per gradien ZO dikalikan gradien ZO per gradien W3 sama dengan delta output dikalikan H2T. Ini dia. Maka W3, di mana W3 ini adalah min A dikalikan H2T dikalikan delta O. Dan B3 ini itu terdiri dari B3 dikurangi learning rate dikalikan delta O karena gradien ZO per gradien B3 sama dengan 1. Kemudian ada update W2 sama juga dan juga ada W1. Nah, jadi pola di sini teman-teman bisa lihat ya untuk W2 dan W1-nya. Nah, di mana situ pola umumnya gradien bobot di suatu layer sama dengan input yang masuk ke layer itu atau ditranspose ya. Kemudian dikalikan dengan error atau delta di layer itu, dan ini yang berasal dari aturan turunan perkalian matriks dasar. Nah, learning rate kita kan tadi itu ada 0,3 ya. Nah, ini tuh mengontrol seberapa besar langkah pembaruan. Terlalu besar bisa membuat training tidak stabil ya, dan juga terlalu kecil membuat training lambat atau konvergen. Mungkin sekian penjelasan saya. Di mana tadi teman saya sudah menjelaskan untuk bagian kode, kemudian bagian Excel-nya, dan ini yang terakhir itu adalah bagian rumus. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.